10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda semua, apakah ada yang tidak hadir pada kelas kita hari ini? Ada, Bu. Siapa tuh, Ella? Danang, Bu. Keterangannya? Sakit, Bu. Oh, baik. Selain Danang? Tidak ada, Bu. Satu orang aja, Bu. Oke, berarti semuanya hadir kecuali Danang ya. Ya, Bu. Ayo Ananda semua dikeluarkan buku paketnya dan buku tulisnya. Baik Ananda semua, sebelum Ibu melangkah pada materi kita yang selanjutnya, apakah kalian masih ingat mengenai materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Ya Ella, apa itu? Tentang listrik arus searah, Bu. Oke, betul sekali. Berarti minggu lalu kita mempelajari mengenai rangkaian listrik searah atau DC. Siapa yang tahu apa itu rangkaian DC? Rangkaian DC adalah rangkaian yang arus listriknya searah, Bu, atau direct current. Aliran-aliran elektronnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, Bu. Oke, betul sekali Ella. Jadi rangkaian DC ini merupakan arus tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti televisi, radio, HP, DVD, dan lain sebagainya. Oke Ananda semua, apakah ada yang bertanya mengenai materi kita minggu lalu? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk pada materi kita hari ini, yaitu rangkaian arus bolak-balik atau AC. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita mengenai rangkaian AC, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasarnya, di mana pada titik 3.5 yaitu menganalisis rangkaian arus bolak-balik atau AC serta penerapannya. Lalu pada titik 4.5 mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik AC dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada indikator, di mana indikator kita pada hari ini yang pertama menjelaskan pengertian rangkaian AC atau arus bolak-balik. Yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC.
di mana arus listriknya itu yaitu arus listrik bolak-balik. Lalu selanjutnya rangkaian arus listrik bolak-balik ini dapat diketahui yaitu arus atau tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik ini biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Contohnya seperti mesin cuci, lalu lampu, AC tadi, pompa air, kipas angin, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya jenis-jenis rangkaian AC. Yang pertama yaitu rangkaian resistor, di mana rangkaian resistor ini adalah sebuah resistor yang akan dialiri oleh arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, di mana fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ini ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini merupakan grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada resistor, di mana pada grafik ini terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor akan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang besar tegangannya pada resistor sama dengan tegangan sumber. Lalu selanjutnya dari penjelasan tadi dapat kita ketahui rumus dari rangkaian. Lalu selanjutnya rumus dari rangkaian resistor, di mana pada rangkaian resistor ini rumus pada arus yang mengalir terhadap resistor IR sama dengan VR per R dikurang VM per R sin omega T sama dengan IM dikali sin omega T. Untuk tegangan pada resistornya kita ketahui rumusnya VR sama dengan VM dikali sin omega T, di mana VM ini merupakan tegangan maksimum, VR ini merupakan tegangan resistor, IR merupakan arus yang mengalir pada resistor tersebut. Lalu kita masuk pada penjelasan jenis yang kedua, yaitu rangkaian induktor, di mana rangkaian induktor ini merupakan sebuah induktor yang mempunyai hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor. Secara singkat, rangkaian induktor ini dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega dikali L, di mana XL ini merupakan reaktansi induktif dengan satuan ohm, omeganya merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, sedangkan L merupakan induktansi induktor dengan satuan Henry. Selanjutnya, gambar ini merupakan grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada induktor. Berdasarkan grafik ini, kita ketahui bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum, begitupun sebaliknya saat arus induktornya minimum. Artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya.
penjelasan tadi diketahui rumus dari arus yang mengalir pada induktor sama dengan Vm per omega L dikali sin dikali omega T dikurang setengah pi. Disederhanakan menjadi Im dikali sin omega T dikurang setengah pi, di mana Vm ini merupakan tegangan maksimum, lalu IL merupakan arus yang mengalir pada induktor, omega merupakan kecepatan sudut, dan T merupakan waktu. Lalu selanjutnya kita apabila ada rumus tegangan pada induktor, yaitu Vm dikali sin omega T. Vm sama seperti tadi, yaitu tegangan maksimum, omega T yaitu kecepatan sudut dan waktu. Lalu jenis-jenis yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ini merupakan sebuah kapasitor yang memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Seperti pada rangkaian ini, kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistensi semu atau biasa yang dapat disebut dengan reaktansi kapasitif. Lalu besar nilai reaktansi kapasitif ini bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut atau arus, atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C, di mana Xc sama dengan reaktansi kapasitif, omega merupakan kecepatan sudut, dan C merupakan induktansi kapasitif. Lalu selanjutnya grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada kapasitor. Pada grafik ini terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya arus akan mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Dari penjelasan tadi diketahui rumus pada arus yang mengalir pada kapasitor yaitu omega dikali C dikali Vm sin dikali omega T ditambah setengah pi, yang dapat disederhanakan menjadi Im sin omega T ditambah setengah pi, di mana omega merupakan kecepatan sudut, C merupakan kapasitor, Vm merupakan tegangan maksimum, T merupakan waktu. Lalu selanjutnya tegangan pada kapasitor yang dapat dirumuskan yaitu Vm sin dikali omega T. Anda dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baiklah. Kalau tidak, kita akan lanjut pada contoh soal, yaitu yang pertama, sebuah sumber arus sinusoidal AC memiliki frekuensi sudut 100 rad per sekon dan mempunyai arus maksimum sebesar 10 mA, maka arus yang terjadi pada selang waktu pi per 600 sekon adalah. Jadi dari soal tersebut diketahui omeganya yaitu 100 rad per sekon, IM-nya yaitu 10 mA, dan T-nya sama dengan pi per 600 sekon. Yang ditanya yaitu I-nya, arusnya. Dapat dirumuskan I sama dengan IM sin omega T. Lalu kita masukkan sesuai yang apa yang diketahui tadi. Didapatkan I-nya yaitu 5 mA. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama
sama dengan 20 sin dikali 20 T. Jadi kuat arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, dari soal tersebut diketahui R-nya yaitu 50 ohm, lalu V-nya 20 sin dikali 20 T, dan ditanya I rata-ratanya. Pertama-tama kita masukkan persamaan tegangan yang saat diberikan V-nya, di mana V sama dengan V max sin omega T. Sehingga setelah kita masukkan tadi V max-nya yaitu 200 P. Lalu selanjutnya kita cari arus maksimum pada rangkaian tersebut, di mana arus maksimum ini rumusnya I max sama dengan V max per R. Lalu kita masukkan nilainya dan didapatkan arus maksimum yaitu 4 ampere. Dari langkah tadi didapatkan arus rata-rata dalam rangkaian tersebut yaitu I rata-rata sama dengan 2 I max per Pi. Lalu kita masukkan nilainya dan didapatkan 2,55 ampere. Dari contoh soal kita, apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah dapat memahaminya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan, adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kalau ada, diangkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Nabila, silakan. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan, tadi Ibu telah menjelaskan rangkaian AC. Rangkaian AC itu adalah arus bola balik atau tingkat tren atau AC merupakan arus yang tegangan listrik yang dasarnya berubah pada waktu dan mengalir dua arah. Dan arus bola balik ini biasanya dimanfaatkan oleh peralatan elektronik rumah tangga. Dan jenis-jenis rangkaian AC-nya ada 3. Yang pertama yaitu rangkaian resistor, yang kedua rangkaian induktor, yang ketiga rangkaian kapasitor, Bu. Itu kesimpulannya. Oke, betul sekali. Berikan aplaus untuk Nabila. Baik, selanjutnya untuk tugas kalian di rumah, kalian buka buku cetaknya halaman 79. Di sana ada beberapa soal untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Baik Ananda, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengulangi materi kita sebelum dan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Baik, sekian pembelajaran kita, ditutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.